Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah telat bayar SPayLater selama 30 hari. Apa saja yang sudah terjadi selama telat bayar SPayLater 30 hari tersebut. Nah, hal ini terjadi karena nasabah ini sebelumnya selalu setia membayarkan tepat waktu 2 hari sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, dan mungkin karena keadaan ekonomi yang tiba-tiba terpuruk, lagi kerja tiba-tiba berhenti, usaha juga lagi lesu, dan akhirnya terpaksa telat bayar di SPayLater dan sampai 30 hari nunggak tidak bisa membayarkan lagi utangnya. Apa saja yang sudah terjadi, kalian boleh simak video sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya bahwa ternyata gagal bayar di pinjol manapun bukanlah sesuatu yang menakutkan jika memang kita berusaha untuk tidak takut, tidak panik, dan berusaha untuk bersikap dan berpikir aman. Karena faktanya gagal bayar di puluhan pinjol pun dengan nilai utang ratusan juta rupiah pun tetap baik-baik saja. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih setia mensupport channel YouTube ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi keselamatan, diberi kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, yang gagal bayar di SPayLater baik itu telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin ada yang sudah telat bayar 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai lebih dari 2 bulan, kalian boleh berkumpul. Kalian boleh simak videonya sampai habis, jangan sampai di skip-skip, karena kalau misalkan kalian berusaha untuk men-skip video ini, saya yakin kalian tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan pencerahan apapun dari isi video ini. Karena solusi ketika telat bayar 30 hari di SPayLater akan saya sampaikan di akhir video ini. Oke, untuk teman-teman silahkan kalian lihat di layar. Ini adalah penagihan dari SPayLater yang dikirimkan oleh 085777711 sekian-sekian. Selamat siang Bapak Ibu nasabah SPayLater atau S-Pinjam. Jadwal pengambilan dana ke rumah perihal tagihan SPayLater atau S-Pinjam, berkas dan kelengkapan. 1. Surat slik OJK, kedua surat jalan tim kolektor, ketiga lampiran data berkas pinjaman saat pengajuan, pelaksanaan di tanggal 27 sampai tanggal 1 November 2024. Note, siapkan materai, silahkan stay di rumah, siapkan dana untuk pembayaran. Pembayaran dana secara transfer sesuai tagihan Anda ditunggu paling lambat hari ini sebelum jam 18.00 WIB untuk menghindari tim lapangan dan pencabutan berkas tim lapangan kami, dan sebelum sistem menghubungi kontak darurat Anda. Abaikan jika sudah melakukan pembayaran dan kirimkan bukti pembayarannya. Nah, ini teman-teman penagihan dari SPayLater yang mana di sini katanya akan mengirimkan tim kolektor lapangan atau field collection yang mendatangi rumah nasabah dan diminta untuk meminta persyaratan untuk disiapkan, yaitu materai, stay di rumah, siapkan dana untuk pembayaran. Nah, perlu kalian ketahui buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan pinjol ataupun ini SPayLater, penagihan seperti ini yang dikirimkan melalui chat WhatsApp ataupun email dari tahun 2018 ini sudah ada, sudah sama seperti ini, hanya kata-katanya yang berbeda sedikit. Seperti di sini siapkan materai. Nah, ini kan dulu sekitar tahun 2018, 2019 waktu itu siapkan materai 6.000 karena waktu itu harga materai memang 6.000 yang minimalnya. Lalu kalau untuk sekarang biasanya penagihannya silahkan siapkan materai 10.000 karena materai yang paling murah untuk sekarang itu kan 10.000 harganya. Makanya hal ini tidak perlu dibuat kepanikan buat teman-teman semuanya, karena penagihan seperti ini sudah ada dari tahun-tahun 2018, 2019. Waktu itu masih betul-betul sangat mengerikan ketika telat bayar di pinjol karena penagihan luar biasa kasar. Terus aturan OJK juga tentang penagihan debt collector pinjaman online belum seketat sekarang. Jadi ketika Anda menggunakan pinjol dari tahun 2017, 2018 saat telat bayar itu penagihannya luar biasa lebih mengerikan daripada sekarang. Kalau sekarang penagihannya paling melalui chat WhatsApp, melalui email,
melalui telepon, hanya itu. Dan kalau memang kalian merasa terganggu jika ditagih melalui telepon, melalui chat WhatsApp, tinggal ganti nomor handphone. Ganti nomor handphone kalian, ganti WhatsApp, ganti email, ganti media sosial kalian. Dengan seperti itu, semua teror yang dilontarkan oleh DP Collector pinjaman online SPayLater atau pinjol yang lain yang dikirimkan melalui chat WhatsApp akan terhenti, dikirimkan melalui email juga akan terhenti karena kan sudah diganti semuanya. Nah, di situ saatnya kalian menata hidup kalian yang mungkin sebelumnya kalian sudah habis-habisan merawat pinjaman online SPayLater ataupun pinjol yang lainnya, selalu membayarkan tepat waktu, sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan. Dan faktanya seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, ada orang yang sudah merawat pinjol dari tahun 2019-2020 dan karena maksa untuk selalu membayar hutang di pinjol, akhirnya endingnya di tahun 2024 ini beliau kedapatan korupsi 500 juta rupiah dan uangnya dipakai untuk membayar utang pinjol. Karena utang di pinjolnya itu tidak hanya satu aplikasi pinjol saja, ada banyak aplikasi katanya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan kalian boleh dilihat. Ada salah seorang yang itu lokasi dari kejadiannya tersebut adalah masih tidak terlalu jauh dari kampung halaman saya, yaitu di daerah Kabupaten Bandung Barat. Ada seseorang yang berinisial RAS yang korupsi 500 juta rupiah karena terlilit utang pinjol, dan itu sudah berlangsung dari tahun 2020. Karena ya saya yakin kalau memang sudah mulai merawat pinjol dari tahun 2019, 2020 dan terus-terusan sampai terjadinya yang namanya gali lubang tutup lubang, saya yakin jika dirawat selama 4 tahun atau 5 tahun, utangnya yang sudah dipinjam itu pasti sudah melebihi dari 100 juta rupiah. Jika banyak aplikasi pinjol yang dipinjam, misalkan lebih dari 30 aplikasi, karena saat itu kan belum ada aturan dari OJK tentang aturan satu orang nasabah hanya boleh meminjam maksimal di 3 aplikasi pinjol legal saja. Walaupun saat ini sudah ada aturan tersebut, tapi faktanya yang terjadi di lapangan masih saja satu orang nasabah bisa meminjam di lebih dari 3 aplikasi pinjol legal. Saya sudah menemukan 3 orang yang sudah melaporkan ke saya bahwa dia itu bisa meminjam di 9 aplikasi pinjol legal. Bisa dicairkan ya lebih dari 3 aplikasi, walaupun nilai pencairan dananya itu tidak terlalu besar, karena saya yakin untuk orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol, limit yang ditawarkan atau yang diberikan itu tidak akan besar. Misalkan hanya dikasih limit Rp500.000 dulu, lalu setelah dibayarkan di bulan berikutnya dikasih limit naik jadi 1 juta, terus seperti itu. Padahal jika Anda tahu ketika meminjam uang di pinjol itu hanya 1 kali Anda dikasih pinjaman di awal saja. Ketika meminjam kedua kalinya itu adalah uang Anda yang dibayarkan di pembayaran sebelumnya. Lalu peminjaman ketiga juga selanjutnya seperti itu adalah uang Anda yang diputar-putar di perusahaan pinjol. Cuman Anda tidak sadar, jadi seolah-olah Anda itu, wah saya dikasih limit nih makin besar oleh pinjol, padahal itu uang Anda. Coba kalau logikanya uang Anda tersebut tidak dipakai untuk meminjam di pinjol, tidak dipakai untuk membayar utang di pinjol, uang yang Anda bayarkan di pinjol tersebut Anda tabung. Misalkan 14 hari 500.000, 14 hari kemudian 500.000, terus seperti itu. Uang Anda semakin banyak, tapi kalau Anda bayarkan di pinjol lalu Anda pinjam lagi limit tersebut, itu uang Anda yang diputarkan dan akhirnya utang Anda semakin besar seiring naiknya limit pinjaman yang ditawarkan oleh pinjaman online tersebut. Jika limit Anda di pinjaman online sudah mencapai 50 juta rupiah, saya yakin uang Anda yang sudah disetorkan ke pinjol pasti lebih dari 50 juta rupiah. Itu yang harus kalian sadari. Buat teman-teman yang baru pertama kali minjol, jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau dibohong-bohongi oleh pinjaman online seolah-olah pinjol itu membantu perekonomian Anda, padahal hanya di awal saja 1 kali pinjaman, setelahnya Anda digiring untuk bisa terjerat dan terjebak gali lubang tutup lubang. Oke ya. Itu teman-teman, ketika ada nasabah yang telat bayar 30 hari di SPayLater, ternyata tidak terjadi apa-apa dan tidak pernah didatangi bill collection yang datang ke rumah seperti yang ditakutkan oleh nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjol-pinjol, baik itu pinjol legal atau ilegal. Banyak sekali yang masih bertanya, apakah pinjol A ada DC lapangannya, apakah pinjol B ada DC lapangannya,
apakah datang ke rumah atau tidak, telat bayar berapa lama, seperti itu yang ditanyakan. Padahal faktanya semua itu muncul dari pikiran Anda, ketakutan yang timbul dari pikiran Anda, sehingga Anda seolah-olah ditakut-takuti oleh pikiran Anda sendiri, yang mana ketakutan tersebut tidak pernah terbukti ya. Jadi buat teman-teman gak usah panik yang telat bayar 30 hari di SPayLater, tidak terjadi apa-apa, hanya dikirim penagihan melalui email ataupun chat WhatsApp seperti ini, di mana seolah-olah debt collector lapangan dari SPayLater akan mengunjungi rumah Anda dan menyertakan surat selik OJK, surat jalan tim kolektor, lampiran data berkas pinjaman saat pengajuan. Itu hanyalah kata-kata yang sengaja dirangkai untuk menciptakan kepanikan di pikiran kalian. Karena penagihan seperti ini dari tahun 2018 sudah ada ya. Sudah saya pernah alami berbagai jenis penagihan, baik yang kasar ataupun yang tidak, baik yang baik ataupun yang luar biasa menakutkan, saya pernah alami dulu ya. Jadi buat teman-teman gak usah panik lagi. Siapapun Anda yang mempunyai utang piutang di SPayLater dan tidak mampu lagi membayarkan utang tersebut, solusinya hanya satu, yaitu gagal bayarkan. Dengan gagal bayar Anda akan stop di satu lubang hutang. Jangan pernah lagi gali lubang tutup lubang, jangan pernah lagi membayar utang di SPayLater dengan cara membuat hutang baru ataupun Anda berusaha untuk meminjam uang di pinjol yang lain. Tidak perlu dilakukan. Solusinya gagal bayarkan, insya Allah kalian akan baik-baik saja, kalian akan selamat dari jeratan utang pinjol yang semakin besar. Oke teman-teman, itulah pengalaman tentang telat bayar 30 hari di pinjol SPayLater. Dan faktanya biasa saja, tidak terjadi hal-hal yang menakutkan. Jadi buat teman-teman gak usah panik lagi, jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, yang mana itu hanya untuk menakut-nakuti diri kalian sendiri. Dan buat teman-teman yang saat ini masih diliputi kecemasan, ketakutan, dan merasa saat ini Anda sedang memiliki permasalahan hidup yang sangat besar menurut Anda, tempat kembali Anda hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera minta pertolongan sama Allah agar Anda diberi perlindungan, agar Anda diberi kekuatan, dan agar Anda terbebas dari segala macam permasalahan yang mungkin menurut Anda saat ini sangat berat. Insya Allah Allah akan memberikan solusi pada Anda dan memberikan Anda segala macam solusi dan segala macam pertolongan sehingga Anda bisa keluar dari permasalahan Anda tersebut. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.